Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Teduh. Ini adalah video pertama saya di YouTube channel. Baik, pada video pertama ini saya akan menjawab tuduhan seorang kafir ya, yang bernama, ya saya tidak akan menyebut namanya. Ini YouTube channelnya kalian tahu sendiri ya, kalau kalian biasa buka debat-debat di YouTube, ini pasti kenal kalian sama orang seperti ini ya. Apa kata si kafir ini? Mari kita lihat ya. Sebelum kita menjawab, kita dengarkan dulu bagaimana tuduhan beliau ini ya. Berada di langit yang terdekat dengan bumi, tidak mungkin adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena sekarang pada abad ke-21 ini, kita tahu bahwa bintang-bintang tidak berada di langit yang terdekat dengan bumi. Bagi saya, Tuhan yang berkata bahwa bintang-bintang berada di langit yang terdekat dengan bumi adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia abad ke-7. Karena manusia abad ke-7 masih belum tahu bahwa bintang-bintang tidak berada di langit yang terdekat dengan bumi. Oke ya, itu ya tuduhan dari si kafir ini. Nah, di dalam surah Al-Muluk ya, ayat 5, berbunyi seperti ini ya, dan sesungguhnya kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang ya. Nah, teman-teman kafir dan teman-teman muslim lainnya, ini ya, ini pernah saya jawab ya di Facebook saya ya, Maria Teduh ya. Nah, jadi begini teman-teman, jarak 1 tahun cahaya itu dekat atau tidak? Jarak 1 meter itu dekat atau tidak? Jarak 1 kilometer itu dekat atau tidak? Belum tentu jawaban kalian mengatakan itu dekat atau itu jauh, itu belum tentu bisa kalian menyatakan itu benar-benar dekat sebelum kalian memiliki 3 hal untuk sebagai pembandingnya. Yang pertama itu perbandingan antara jarak ya. Jadi ketika kita memiliki pembanding, misalnya seperti ini. Jarak antara rumah saya dengan masjid dan jarak antara rumah saya dengan tempat saya kerja. Nah, itu ada pembanding. Di situ ada jarak dari rumah saya ke masjid dan dari rumah saya ke tempat kerja saya. Itu pembanding ya, pembanding sehingga dapat dibandingkan dan dapat dinyatakan dekat atau jauh. Apabila jarak dari rumah saya ke masjid itu 50 meter dan jarak antara rumah saya dengan tempat pekerjaan saya itu 1 kilometer, maka saya bisa mengatakan bahwa jarak saya ke tempat saya kerja itu lebih jauh daripada jarak antara rumah saya ke masjid. Jadi jarak saya ke masjid itu bisa dinyatakan jarak yang dekat karena saya membandingkannya dengan rumah saya dengan kantor. Oke ya, dah dapat ya. Itu yang pertama adalah pembanding. Nah, sekarang yang kedua, dari hal fungsi. Walaupun kita tidak memiliki pembanding di sini, tetapi kita menyatakan dekat atau jauh ketika ada fungsi bagi kita. Misalnya begini, jarak saya dengan komputer itu ada manfaat bagi saya ya, yaitu untuk saya bekerja. Nah, ketika saya mengatakan
jarak antara saya dengan komputer saya dalam fungsi untuk bekerja itu 1 meter, maka itu jarak yang pas. Apabila saya mengatakan bahwa jarak antara saya dengan komputer saya berjarak 1 sentimeter, maka itu bisa dikatakan tidak pas, terlalu dekat. Nah, itu namanya terlalu dekat ya. Secara manfaat, itu tidak bermanfaat sama sekali karena terlalu dekat. Itu baru bisa dikatakan dekat. Ketika saya mengatakan bahwa jarak antara saya dengan komputer saya itu 10 meter, apakah itu saya mengatakan dekat? Tidak, ya. Secara manfaat itu tidak bermanfaat bagi hidup saya, tidak bermanfaat bagi pekerjaan saya, maka itu bisa dinyatakan jauh, kejauhan dari saya yang bekerja. Sehingga sebenarnya kalau kita bandingkan dengan jarak antara saya ke masjid 50 meter, itu dekat kita mengatakan. Sementara jarak antara saya dengan komputer saya 50 meter, itu sama-sama 50 meter. Tetapi secara fungsi si komputer saya itu saya fungsikan sebagai alat untuk saya bekerja. Jarak antara saya dengan komputer itu 50 meter, itu jauh. Jauh ya kan? Sementara jarak antara saya dengan masjid itu dekat, sama-sama 50 meter. Nah, jadi untuk pernyataan dekat itu adalah relatif ya, teman-teman kafir ya. Nah, teman-teman kafir, untuk selanjutnya, untuk hal yang ketiga, masalah ukuran. Sekarang teman-teman kafir tahu enggak ukuran dari langit? Langit terdekat, berapa ukurannya? Itu jarak antara langit terdekat dengan langit kedua dekat, langit yang terjauh. Berapa tahun cahaya? Berapa juta tahun cahaya? Siapa yang tahu ya kan? Saya analogikan seperti ini. Jika Anda melihat ukuran kursi Anda sekarang, itu hanya sebesar ukuran pantat Anda. Anggaplah setengah meter ya, 50 cm kali 50 cm. Nah, jika Anda diperkecil dengan senter Doraemon sebesar atom, Anda bisa menyatakan tidak jarak antara Anda dengan kursi Anda yang 50 cm itu dekat. Bisa Anda simpulkan seperti itu. Nah begitu. Karena ukuran kita yang kecil dengan langit terdekat, makanya kita mengatakan bahwa bintang-bintang itu jauh bagi kita. Sementara langit terdekat kita tidak tahu berapa ukuran dari langit terdekat itu. Jadi jarak 500 tahun cahaya, jarak, dan sebagainya, belum tentu kita dapat menyimpulkan itu dekat. Ketika kita tidak tahu berapa ukuran alam semesta ini, berapa ukuran langit terdekat, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa jarak antara bumi dengan bintang-bintang itu dekat atau jauh. Karena masih ada yang lebih jauh lagi. Rumah nenek Anda pun bisa dikategorikan jauh apabila dibandingkan dengan rumahmu dengan kamar mandimu. Perbandingan seperti itu ya. Oke ya teman-teman kafir yang mengerti ya apa yang saya sampaikan ya. Semoga mengerti. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kunjungi juga Facebook saya, Maria Teduh. Ya, di sini juga saya habis menjawab beberapa tuduhan-tuduhan dari teman-teman kafir ya. Dan juga share YouTube channel saya ini. Semoga menjadi ladang amal bagi kita dalam untuk berdakwah.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.